Halo, perkenalkan nama saya Fanya Febrianjelia dari kelas 2 SIA. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yakni yang sangat penting dan relevan, yaitu bullying. Jadi bullying itu bukan hanya sebuah masalah yang ada di sekolah dasar maupun menengah, tapi juga bisa terjadi di tingkat perguruan tinggi, yang mana ini sering kali disamarkan kasusnya. Nah, apa sih bullying itu? Jadi bullying itu merupakan sebuah tindakan intimidasi, pelecehan, ataupun kekerasan secara verbal, fisik, maupun sosial. Yang dimana akar masalah tersebut itu dari sebuah perbedaan, seperti status sosial, penampilan fisik, latar belakang, suatu keluarga ataupun budaya, bahkan adanya orientasi seksual, yang dimana itu selalu dianggap sebuah candaan, padahal itu dampaknya sangat serius. Jadi dampak bullying itu di sini yang pertama dapat menurunnya kepercayaan diri terhadap korban, di mana kepercayaan diri korban ini bisa menurun sangat drastis. Lalu yang kedua itu, bullying ini bisa memicu gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, maupun trauma terhadap korban. Lalu korban juga biasanya itu mengalami penurunan akademik karena mereka itu merasa takut ataupun tidak nyaman berada di lingkungan kampus tersebut. Dan yang terakhir itu, kampus itu bisa menjadi tempat yang tidak aman dan menekan bagi mahasiswa yang mengalami korban bullying tersebut. Nah, mengapa sih bullying itu bisa terjadi di kampus? Jadi ada beberapa alasan mengapa bullying itu bisa terjadi di kampus. Nah, yang di sini ada 4 alasan yang saya dapatkan. Jadi yang pertama itu adanya kurang pengawasan dari pihak kampus terhadap interaksi antar mahasiswa. Lalu yang kedua itu ada lingkungan sosial yang tidak suportif. Misalnya adanya tuh kelompok-kelompok eksklusif ataupun senioritas yang terlalu berlebihan. Lalu adanya normalisasi sebuah candaan kasar ataupun pepeloncoan. Dan yang terakhir itu masih minimnya edukasi tentang apa itu bullying dan bagaimana kita menghadapinya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi bullying tersebut? Jadi, bagaimana sih solusinya? Nah, di sini saya ada 4 poin, yang dimana yang pertama itu kita dapat meningkatkan edukasi serta kesadaran. Nah, dimana hal ini tuh kita bisa melakukan sosialisasi anti-bullying melalui seminar ataupun kampanye, ataupun bisa melalui poster-poster. Nah, yang kedua itu ada membangun sistem pelaporan yang aman. Jadi, kampus itu harus menyediakan sebuah layanan konseling dan pelaporan yang anonim agar pelapor bisa berkonsultasi terhadap pelayanan tersebut. Lalu ada menguatkan komunitas positif. Nah, di sini kita perlu adanya dukungan dari teman ataupun adanya organisasi mahasiswa maupun dosen. Dan yang terakhir itu ada penerapan sanksi tegas, yang dimana kampus harus memiliki regulasi dan sanksi yang jelas untuk pelaku bullying tersebut. Nah, jadi di sini saya mengingatkan bahwa setiap dari kita itu punya peran aktif dalam mencegah dan melawan bullying. Jadi mari kita jadikan kampus itu sebagai tempat yang aman, inklusif, dan suportif untuk semua orang. Jadi kita bisa mulai dari hal kecil seperti tidak ikut menyebarkan gosip, berani menegur yang salah, dan memberikan dukungan kepada korban tersebut. Dan mungkin sekian topik kita kali ini. Saya Fanya Febrianjelia. Terima kasih.